Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Gaut Canda Kirana. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembulatan. Nah, yang pertama, apa itu pembulatan? Pembulatan adalah praktik yang dilakukan untuk mempersingkat informasi yang ada dengan menyesuaikan angka baik ke atas atau ke bawah. Untuk aturan pembulatan sendiri, yaitu yang pertama, apabila angka di belakang kurang dari 5, semisal 0, 1, 2, 3, atau 4, maka yang didekati tidak akan berubah. Yang kedua, apabila angka di belakang lebih dari 5, seperti 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya, maka angka yang didekati akan bertambah 1 atau pembulatan ke atas. Selanjutnya, untuk pembulatan dua angka desimal dan ingin dibulatkan menjadi satu angka desimal, aturannya adalah jika ada angka genap di depan angka 5, maka angka tidak berubah. Sebaliknya, jika terdapat angka ganjil di depan angka 5, maka angka ganjil bertambah 1. Nah, di sini saya mempunyai soal yaitu pembulatan ke persepuluhan terdekat. Dan di sini terdapat dua kunci. Yang pertama, jika angkanya 0, 1, 2, 3, dan 4, maka angka yang dilingkari tetap dan angka belakang dihilangkan. Yang kedua, jika angkanya 5, 6, 7, 8, dan 9, maka angka yang dilingkari ditambah 1 dan angka belakang dihilangkan. Nah, untuk menjawab soal yang pertama, mari kita jawab. Yang pertama ada 0,83. Di sini ke persepuluhan belakang koma berarti 8 sebagai sepuluhnya ya. Berarti 8 di sini, 8 kita lingkari. Kita lingkari angka 8. Dan angka 3 kita garis. Di sini kata kuncinya angka 3. Angka 3 termasuk ke dalam yang pertama. Jadi maka angka yang dilingkari tetap dan angka belakang dihilangkan. Berarti hasilnya jadi 3-nya hilang, jadi 0,8. Kedua yaitu 1,48. Di sini 4 kita bunderin, kita lingkarin, 8 sebagai kunci. Kita garis. 8 masuk di kata kunci yang kedua, maka yang dilingkari ditambah 1 dan angka belakang dihilangkan. 4 ditambah 1 berarti 5. 8 hilang jadinya 1,5. Selanjutnya yaitu 3,65. Di sini 6 kita lingkari dan 5 kita garis. 5 masuk yang kedua, berarti tambah 1 jadi 3,7. Selanjutnya 6 tambah 1, 6 nya ditambah 1 berarti jadi 6. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembulatan ke puluhan terdekat. Di sini ada contoh soal 29%. Ini berbeda dari yang sebelumnya ya. Bukan ini kan desimal, kalau ini kita soalnya yang persen. Dari sini terdapat kata kunci. Yang pertama, jika angkanya 0, 1, 2, 3, dan 4, maka angka yang dilingkari tetap dan angka belakang menjadi 0. Yang kedua, jika angkanya 5, 6, 7, 8, 9, maka angka yang dilingkari ditambah 1 dan angka belakang menjadi 0. Ini berbeda ya, kalau yang ini tuh yang belakang dihilangkan, sedangkan yang ini yang belakang menjadi 0. Dan mari kita kerjakan. Yang pertama ada 29%. Di sini kepuluhan kan berarti 2. Di sini 2 kita lingkarin, 9 kita garis. Dan 9 masuk yang ke 2. Jadi jika angkanya 59, maka angka yang dilingkari ditambah 1 dan angka belakang jadi 0. Jadi 2 ditambah 1 dan ini jadi 0, jadinya 30. Yang kedua 41. 4 kita lingkarin, 1 kita garis. 1 masuk ke dalam yang pertama, yaitu angka yang dilingkari tetap dan angka belakang menjadi 0. Berarti menjadi 40. Yang kedua 73. 7 kita lingkarin, 3 kita garis. 3 masuk yang ke pertama, yang angka dilingkari tetap dan yang di garis belakang itu menjadi 0. Jadinya 70.
Perkenalkan, nama saya Fajar Filiansyah dengan NIM 230101121130137. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal pembulatan angka. Berikut contoh soal pembulatan angka. A. 34,67 kesatuan terdekat adalah. Jawabannya 34,67 kesatuan terdekat adalah 35. Karena angka persepuluhan dari bilangan 34,67 yaitu 6. Nilainya lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas, sehingga angka satuan ditambah 1, dan semua angka setelah angka satuan dihapus. Jadi hasil pembulatannya adalah 35. Yang B, 461,586 keratusan terdekat adalah. Jawabannya 461,586 ke perseratusan terdekat adalah 500. Karena angka puluhan dari bilangan 461,586 yaitu 6. Nilainya lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas dengan menambah 1 pada angka ratusan. Sehingga nilai pembulatan bilangan 461,586 ke ratusan terdekat yaitu 500. Yang C, 1,2234 ke perseribuan terdekat adalah. Jawabannya 1,2234 ke perseribuan terdekat adalah 1,223. Karena angka per 10 ribuan dari bilangan 1,2234 yaitu 4. Nilainya lebih kecil dari 5, maka angka per seribuan 3 tetap. Kemudian bilangan setelah angka per seribuan dihapus. Jadi hasil pembulatannya adalah 1,223. Perkenalkan, nama saya Maura Udina Octaviona dengan NIM 230111211130111 dari kelompok 7. Di sini saya akan memaparkan materi tentang angka bermakna. Angka bermakna atau yang sering disebut dengan angka penting merupakan angka hasil perhitungan yang diperoleh dari kegiatan pengukuran pada praktikum. Jumlah angka penting ini menunjukkan seberapa akurat dan seberapa teliti hasil yang kita peroleh pada pengukuran suatu besaran tertentu. Beberapa aturan terkait angka penting, yaitu yang pertama, angka yang bukan 0 merupakan angka penting. Yang kedua, pada pecahan desimal, angka 0 yang terletak di sebelah kiri maupun sebelah kanan tanda koma merupakan bukan angka penting. Yang ketiga, pada pecahan desimal, angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda koma dan tidak diapit oleh angka asli atau angka bukan 0 merupakan bukan angka penting. Lalu yang keempat, yaitu angka 0 yang berada di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Yang kelima, batasan jumlah angka penting bergantung dengan tanda yang diberikan pada urutan angka yang dimaksud. Misalnya pada angka 1256 dengan angka 6 yang diberi garis bawah memiliki 4 angka bermakna. Sedangkan pada angka 125 dengan angka 5 yang diberi tanda garis bawah itu memiliki 3 angka bermakna. Yang keenam, dalam penjumlahan dan pengurangan angka penting, hasilnya dinyatakan dengan memiliki 1 angka perkiraan dan 1 angka keraguan. Misalnya, 1,425 ditambah dengan 2,56 sama dengan 3,985 dan hasilnya dinyatakan dengan 3,99. Lalu yang ketujuh, dalam perkalian dan pembagian angka penting, dinyatakan hasil operasinya dinyatakan dengan jumlah angka penting yang paling sedikit di antara bilangan-bilangan yang sedang dioperasikan. Misalnya 1,2 dikali dengan 2,123, nanti hasilnya akan memiliki 2 angka penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifandi Arifai dengan NIM 230101121130084 dari kelompok 7 statistika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dan pembahasan materi angka bermakna. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya.
Nah, oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai contoh soal angka bermaknanya ya. Di sini terdapat 3 contoh soal. Yang pertama, 34,67 memiliki angka bermakna sebanyak titik. Kita langsung bahas saja ya soalnya. Untuk soal yang A ini, 34,67 memiliki 4 angka bermakna. Kenapa 4 angka bermakna? Karena salah satu syarat angka bermakna adalah bilangannya berupa bilangan asli. Dan keempat bilangan di sini merupakan bilangan asli, sehingga 34,67 memiliki 4 angka bermakna. Oke, kemudian lanjut untuk yang B, 0,688. Untuk yang B, 0,688 memiliki 3 angka bermakna. Loh, kenapa kok 3 angka bermakna? Ya, karena salah satu syarat dari angka bermakna adalah 0 tidak boleh mendahului bilangan asli. Sedangkan 0 di sini mendahului bilangan asli, yaitu mendahului angka 6. Sehingga 0 di sini tidak dianggap. Jadi 0,688 memiliki 3 angka bermakna. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja ke soal yang terakhir, yaitu yang C, 1,2301. 1,2301 memiliki angka bermakna sebanyak titik. Langsung saja kita jawab. 1,2301 memiliki 5 angka bermakna. Kenapa 5? Karena salah satu syarat atau aturan angka bermakna adalah 0 diapit oleh 2 angka asli atau 2 bilangan asli. Dan 0 di sini posisinya diapit oleh 2 bilangan asli, yaitu 3 dan 1. Sehingga 0 dianggap angka bermakna. Jadi 1,2301 memiliki 5 angka bermakna. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Aresda dengan NIM 148. 3. Komputasi. Komputasi sebetulnya bisa diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Dalam melakukan perhitungan yang menyangkut perkalian, pembagian, dan penarikan akar bilangan, hasil terakhir tidak dapat memiliki angka bermakna lebih dari dengan angka bermakna sedikit. A. Penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan dilakukan sampai batas kolom pertama yang mengandung angka taksiran. Contoh, 4,27 ditambah 1,7, hasilnya 5,8. Karena angka paling kanan setelah operasi penjumlahan hasilnya lebih dari 5, sehingga dibulatkan ke atas menjadi 5,8. Yang kedua, 42,664 dikurangi 35, hasilnya 7,664. Di mana angka 35 adalah angka eksak, sehingga yang digunakan adalah 5 digit angka bermakna, yaitu 42,664. Lalu, angka eksak itu apa? Angka eksak adalah angka-angka yang diperoleh dari proses penjumlahan dan dapat dinyatakan jumlahnya hingga unit terakhir. B. Perkalian dan pembagian. Jumlah angka penting dari hasil perkalian atau pembagian antara 2 atau lebih bilangan adalah 1 lebih banyak dari jumlah angka penting paling kecil yang dipunyai oleh bilangan-bilangan yang dikalikan atau dibagikan tersebut. Nama saya Aren Hafiz Pratama dengan NIM 230 101 21 140 140. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal komputasi. Soal komputasi. Soal yang pertama yaitu 2,312 kali 20. Jawabannya 2,312 memiliki 4 angka bermakna, sedangkan 20 memiliki 2 angka bermakna. Tetapi 20 di sini merupakan angka eksak. Angka eksak tidak dianggap, sehingga jawabannya menjadi 46,24.
Soal yang kedua, 13,89 dibagi 30. 13,89 memiliki 4 angka bermakna dan 30 memiliki 2 angka bermakna. 30 di sini merupakan angka eksak dan sama angka eksak juga tidak dianggap, sehingga jawabannya menjadi 0,463. Soal berikutnya, 4,27 ditambah 1,7. Jawabannya 4,27 memiliki 3 angka bermakna, sedangkan 1,7 memiliki 2 angka bermakna. Jawabannya yaitu 5,8 karena angka bermakna yang dianggap yang paling kecil.